Kamu pikir kamu lagi santai, cuma habisin waktu? Salah besar. Kamu itu lagi dipermainkan. Nah, di sini kita bakal bongkar aturannya biar kamu bisa mulai menang. Oke, kita bedah ya. Kamu pasti tahu kan rasanya gimana? Jempol gerak sendiri, pikiran melayang entah kemana. Kamu bukan lagi mainin HP kamu, tapi HP kamulah yang lagi mainin kamu. Scroll, refresh, bereaksi, ulangi. Nah, kamu itu kejebak dalam satu lingkaran setan yang emang dirancang buat bikin kamu balik lagi dan lagi. Ada loh nama ilmiahnya buat perasaan ini, jadwal rasio variabel. Gampangnya gini, ini tuh mekanisme psikologis yang sama persis kayak yang bikin judi tuh adiktif banget. Tiap scroll tuh kayak kamu lagi narik tuas mesin slot, ngarep dapat hadiah. Entah itu video lucu, gosip seru, atau berita heboh. Justru karena kita nggak pernah tahu apa yang bakal muncul, itu yang bikin kita ketagihan. Tapi, ini bukan cuma soal kebiasaan jelek loh. Masalahnya jauh lebih besar dari itu. Secara nggak sadar, budaya kita ini udah masuk ke dalam perangkap. Sebuah jebakan yang kelihatannya bikin kita aman, padahal justru lagi melucuti semua kekuatan kita. Coba lihat angka ini, 1 triliun dolar. Itu perkiraan duit pajak dari seluruh dunia yang dipakai buat intervensi resiliensi. Maksudnya, program-program dan kebijakan yang katanya dirancang buat bantu kita menghadapi kesulitan. Gila kan angkanya? Tapi coba lihat ini, sebuah studi baru dari jurnal MDPI nemuin satu kesimpulan yang jujur bikin kaget. Semua duit sebanyak itu, semua usaha yang dikerahkan, ternyata dampaknya biasa-biasa aja. Kok bisa? Nah, ini dia intinya. Niatnya sih baik ya, tapi fokusnya salah total. Bukannya ngelatih kita biar tahan banting, tujuannya malah geser, jadi gimana caranya biar kita nggak kena pukulan sama sekali. Seolah-olah kita lagi coba bangun dunia yang steril dari masalah. Dan bahayanya tuh di sini. Jurnal yang sama bilang kalau ilusi perlindungan ini justru ngerugiin kita. Dengan mencoba ngilangin semua risiko, kita juga ngilangin kesempatan buat bertumbuh. Kayak otot aja, kalau nggak pernah dilatih, ya bakal jadi lemah. Pikiran kita juga gitu. Oke, jadi kalau resilient atau tangguh aja nggak cukup, terus apa dong tujuannya? Nah, kenalan sama konsep yang namanya antifragilitas. Ini bukan cuma soal bertahan hidup dari kekacauan. Ini soal gimana caranya kita bisa makan kekacauan itu buat sarapan. Di tangga paling bawah, ada yang namanya kokoh atau robust. Bayangin aja cangkir kopi dari keramik. Kalau kamu senggol dikit, ya nggak pecah. Dia bisa nahan stres. Naik satu tingkat ada tangguh atau resilient. Ini kayak bola karet. Kamu penyekin, bentuknya berubah, tapi pas dilepas, dia balik lagi ke bentuk semula. Dia pulih. Nah, kebanyakan program yang tadi kita bahas itu tujuannya ya cuma sampai sini. Dan di puncaknya ini dia the real deal, anti-fragile. Coba deh pikirin sistem imun kita. Kena kuman dikit, bukan malah hancur kan? Justru sistem imun kita belajar, beradaptasi, dan jadi lebih kuat buat ngelawan ancaman berikutnya. Guncangannya itu sendiri yang jadi sumber kekuatan. Biar makin jelas ya bedanya, resiliensi itu cuma soal balik lagi ke titik nol. Sementara antifragilitas itu soal gimana caranya pakai pukulan tadi buat melompat lebih tinggi dari sebelumnya. Bedanya jauh banget. Oke, teorinya keren, tapi gimana caranya? Nah, sekarang kita buka kotak peralatannya. Alat pertama, ini datang dari kebijaksanaan kuno yang dibikin relevan lagi sama Ryan Holiday. Kutipan dari Kaisar Romawi, Marcus Aurelius, ini jadi inti dari filosofi Stoa. Dan ini bukan soal positif-positif buta ya, ini strategi. Jadi masalah yang lagi kamu hadapin, entah itu kerjaan susah, obrolan yang bikin gak nyaman, atau kegagalan, itu semua bukan gangguan dari pekerjaan kamu. Itulah pekerjaan yang sesungguhnya. Holiday maca ini jadi 3 langkah. Simple, tapi nggak gampang. Pertama, persepsi. Buang dulu rasa paniknya, lihat situasinya apa adanya. Objektif. Kedua, tindakan. Fokus cuma sama apa yang bisa kamu kontrol, lalu bergerak dengan sadar. Dan ketiga, kehendak. Terima apa yang emang nggak bisa kamu ubah, dan siap-siap buat ronde berikutnya. Ini beneran buku manual buat jadi anti-fragile. Nah, kalau alat yang pertama tadi soal rintangan dari luar, alat kedua ini dari psikolog Susan David. Ini soal gimana cara menaklukkan kekacauan di dalam diri kita sendiri. Lupain deh soal positive thinking yang maksa. David ngasih kita 4 langkah. Pertama, menghadapi, akui perasaanmu apa adanya, marah, sedih, cemas, tanpa ngejudge diri sendiri. Kedua, melangkah keluar, ambil jarak sedikit. Lihat emosi itu sebagai data, bukan perintah yang harus dituruti. Ketiga, menjalani alasan Anda.
ingat lagi apa yang benar-benar penting buat kamu, balik lagi ke nilai-nilai utamamu. Dan terakhir, melanjutkan. Bikin perubahan kecil yang cerdas, yang sejalan sama versi dirimu yang lebih baik. Dan ini tuh nyambung banget sama inti teori antifragilitas tadi, kemampuan buat berevolusi. Jadi dengan nggak menekan atau ngabaikan emosi negatif, tapi justru menghadapinya dan belajar dari situ, kamu itu lagi menciptakan semacam feedback loop. Kamu beradaptasi, kamu berevolusi, kamu jadi lebih kuat bukan walaupun ada stres emosional, tapi justru karena stres itu. Oke, jadi kita udah lihat permainannya, kita udah lihat jebakannya, dan kita udah bongkar 2 alat yang ampuh. Sekarang, bola ada di tangan kamu. Pada akhirnya, cuma satu pertanyaan yang penting. Dunia nggak akan pernah berhenti ngasih tantangan. Scrolling tanpa henti itu bakal selalu manggil-manggil. Masalah pasti bakal datang. Pertanyaannya bukan apakah kamu akan ketemu rintangan, tapi apa yang akan kamu lakukan dengan rintangan itu. Kamu bakal biarin itu jadi racun yang lemahin kamu? Atau kamu bakal belajar ngubah itu jadi bahan bakar buat jadi lebih kuat? Pilihannya ada di tanganmu.